Dari tadi kayaknya udah nunggu mana Kak Ikinya gitu. Nggak sabar sepertinya. Baik Kak Iki, kalau boleh tahu nih, nanya dulu nih, bulan Ramadan ini bagaimana kegiatannya? Apakah ada yang dikurangi aktivitasnya atau masih padat atau bagaimana? Oh ya, alhamdulillahnya meskipun di era pandemi ya, lagi-lagi di bulan suci Ramadan di tahun ini, tapi saya senangnya karena diberikan keberkahan dalam hal pekerjaan, jadi masih senang gitu di bulan suci Ramadan diberikan kesibukan, walaupun tetap kita harus mementingkan protokol kesehatan gitu. Jadi kayak senang proyek pekerjaan yang memang dikerjakan di bulan puasa, kayak manggung juga alhamdulillah sekarang sudah diberikan Udah banyak offline? Udah ada beberapa offline gitu, tapi ya memang kita tetap harus ikutin peraturan, contohnya kayak misalkan yang harus tampil sudah booster, sudah vaksin ketiga. Iya. Jadi masih tetap banyak ya Kak ya? Ya. Kegiatannya justru lagi cukup padat berarti ya, tapi prokes tetap. Betul. Puasa aman dong Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kakak sendiri udah booster? Saya udah karena kemarin kan setelah vaksin kedua kita langsung dikasih tanggal kan untuk mulai bisa kapan gitu. Oke. Kak, kalau kita boleh narik ke belakang nih, kakak kan sekarang udah jadi seorang penyanyi, penulis lagu gitu ya. Apa benar dulunya waktu kecil cita-citanya tuh ingin jadi penyanyi gitu Kak? Oke, kalau gitu saya jawab ya. Jawab dong Kak. Sebenarnya kalau untuk itu tuh saya dari kecil tuh memang cita-cita saya tuh jadi penyanyi. Jadi dari kecil ke orang tua cita-citanya pengen jadi apa, pengen jadi penyanyi gitu. Tapi dulu tuh bertolak belakang karena aku orangnya pemalu. Kak ngomong ini seriusan pemalu? Ini nggak nyala ya, cuman gaya aja sebenarnya. Ini nggak nyala. Biar keren ya. Udah keren kok Kak nggak pakai itu juga. Oh iya, ya udah. Jadi sebenarnya dari itu aku tuh cita-cita jadi pengen jadi penyanyi. Tapi pemalu. Kalau misalkan ya bunda lagi nyanyi, almarhum mama dulu latihan nyanyi karena mama sama ayah tuh karawitan yang memang bener-bener penyanyi Sunda, darah seninya kental akan Sunda gitu ya. Jadi aku cuman bisa ngelihat dari jauh, bahkan sama mama tuh ayo coba nyanyi, ayo bisa nggak ikutin, nggak pernah mau. Tapi di belakang itu aku pelajari, di belakang itu gitu caranya. Jadi diam-diam justru nyanyi gitu di belakang. Diam-diam belajar gitu sampai akhirnya ya memberanikan diri lah gitu. Setelah menurut Iki cukup berani ketika mengharuskan, kayaknya udah deh mulai berani aja gitu, hilangin rasa malunya gitu. Karena itu umur berapa tuh Kak mulai ngerasa ayo aku harus berani gitu tuh umur berapa? Ya dari SD itu sudah disuruh ikutan lombanya. Tapi masih malu. Aku masih ingat momen ya. Muter-muter ya, muter-muter. Ya beginilah kalau kita online. Terus Kak gimana Kak waktu SD? SD tuh aku sempat ikutan lomba nyanyi Sunda, aku masih ingat. Dan itu masih SD. Dan aku masih malu-malu banget. Dan waktu itu kebagian nyanyi itu di bagian akhir. Karena lomba Agustusan antar lurah, RT atau RW langsung ayah nyuruh, ayo ikutan, nggak pernah mau kayak untung. Tapi di situ tuh aku udah ngeliatin bahwa ketika disuruh sama orang tua, aku tuh tipikal orang yang nurut gitu. Jadi dorongan dari orang tua ya. Jadi pas acara tuh nyanyi ya udah nyanyi aja. Bagian marah-marahnya nantilah kalau udah kelar. Jadi ketika panggung pun kalau di usia SD kan pasti ada rasa malu, nangis lah udah juga masih SD. Tapi waktu itu Iki entah kenapa punya pemikiran, udah deh kelarin dulu acaranya, baru marah-marah, baru nangis gitu. Alhamdulillah menang. Menang. Tapi tetap habis menang tetap marah-marah, tetap nangis. Nah, namanya anak kecil kan marah, nangis kayak gitu. Tapi setelah dari situ sampai SMP itu memang benar-benar malu Kak. Jadi benar-benar aku yang nggak pernah nyanyi, aku yang nyanyi kayak di kamar. Terus juga habis itu aku
tipikal orang yang memang malu kalau disuruh nyanyi gitu, nggak pernah berani, sampai akhirnya ada momen dimana Iki berpikir bahwa kayaknya Iki harus deh. Jadi waktu itu umur belasan tahun, Iki masih SMP, tiba-tiba kepikiran gitu lagi. Aku tuh Pisces ya kak, aku tuh Pisces, pemikir orangnya, overthinking, memikirkan hal sepele, jangankan hal yang besar gitu, hal yang sepele aja aku pikirin gitu. Makanya di umur 11 tahun lah, 14 mau ke 15 atau aku lupa, tiba-tiba kepikiran, aduh kalau nanti suatu saat nanti aku nggak punya uang, terus orang tua aku nggak ada, aku gimana ya bertahan hidup. Waktu itu aku punya pemikiran kayak gitu. Sejauh itu ya mikirnya ya. Nggak tahu kenapa pemikiran itu tuh ada di otak Iki umur 15 tahun. Sedangkan umur 15 tahun tuh notabene di saat orang-orang tuh lagi asik nongkrong, asik temen, masih zamannya ke warnet main games. Tapi waktu itu tiba-tiba aku kan buat adalah hal itu yang menghantui Iki gitu, sampai akhirnya udah deh, karena mungkin aku ngerasa bakat aku ada di nyanyi, udah deh aku coba ke Jakarta gitu. Aku ikut, mumpung lagi libur sekolah, aku beraniin diri aja ikut ke ayah, nggak tahu mau ngapain juga, yang penting aku tahu dulu dunia entertain kayak apa, walaupun aku belum tahu apakah itu akan jadi sebuah batu loncatan nantinya Iki jadi penyanyi atau enggak. Jadi ya udah, aku yang penting ke Jakarta, coba aja dulu, tapi mental kuat nggak kalau misalkan aku jauh dari rumah, dan dari situ juga aku harus bisa